Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten bakal bacotan anak kaluku. Jadi Bacotan sama kaluku. iya dong, Luar biasa. harus cari yang unik, Kak. Ya. Jadi kita pada kesempatan kali ini kita telah bersama dengan Kakanda Arman. Arman, jadi maksudnya enggak ada nama panjangnya. Oh iya, itu saja Arman. Arman di Arman ya. Arman ya. Arman ya. Aduh. Jadi kita akan membahas tentang karena kemarin beliau yang mengawal kasus dugaan kecurangan Iya, betul sekali. penerimaan CPNS tahun 2019 yang ada di Kemenkumham Sulbar. Iya. Kak, mau bertanya nih. Iya. Jadi awal mulanya ini kenapa bisa ada pemikiran tak mengenai ada kecurangan di situ? Iya. Jadi gini. Jadi pada mulanya itu adalah. Jadi jangan dulu. Pertama-tama terima kasih telah diundang di apa tadi? Bakal Bacotan anak kaluku. Nah, itu. Tapi mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar bacotan. Karena kalau bacotan itu mungkin konotasinya hanya sekedar ungkapan-ungkapan yang tidak bermakna. Betul. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini semacam memberikan pencerahan atau edukasi kepada bukan hanya sekedar anak-anak kaluku, tetapi untuk semua pemerhati daripada jalannya sistem pemerintahan yang baik. Itu harapan kita. Jadi awalnya kenapa saya secara pribadi melakukan ini, saya yang menyadari diri saya ini berada dalam sebuah organisasi kemahasiswaan yang tugasnya adalah mengawal jalannya pemerintahan, dan pada saat itu ikut terlibat dalam seleksi itu, ya, seleksi itu di hadapan saya, ya, di hadapan saya terjadi hal-hal yang saya anggap bahwa itu antara kenyataan di lapangan dengan hasil yang dikeluarkan oleh panitia itu jauh berbeda. Jadi saya terpanggil bahwa jika orang saja yang datang di sekretariat di himpunan mahasiswa Islam itu mengadukan hal-hal yang dianggap keliru di masyarakat, kita kawal, apalagi kalau kita sendiri yang melihatnya. Kita sendiri yang melihatnya bahwa ada kecurangan di situ dan tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Misalnya apa? Kita bisa menyaksikan bahwa ada orang-orang tertentu yang hanya mendapatkan misalnya dalam push up itu hanya sekedar 20 atau 30 misalnya, tapi pada saat keluar itu lebih daripada itu, atau pada saat dia berlari hanya berapa putaran, ternyata pada saat keluar itu di luar daripada yang terjadi di lapangan. Sementara kita ketahui bersama bahwa yang menyelenggarakan ini adalah institusi yang akan mengawal hukum dan hak asasi manusia. Nah, kita akan berpikir jika institusi yang mengawal, yang bertugas dalam hal hukum dan hak asasi manusia saja itu melakukan semacam kecurangan penerimaan calon pegawai negeri, bagaimana kemudian pada penyelenggaranya? Apalagi kita bersama bahwa penerimaan ini itu akan menerima yang namanya penjaga tahanan yang akan mengawal orang-orang yang dianggap bermasalah di masyarakat yang sudah diputuskan oleh pengadilan, ya. Jadi kalau dari awal memang kita sinyalir nih ada kecurangan itu terjadi karena adanya kong kali kong tertentu, apakah melibatkan uang atau tidak itu adalah kewenangan daripada penyidik, kepolisian maupun kejaksaan, tapi kami menduga bahwa ada itu. Ada. Nah, kalau penerimaannya saya sudah melakukan kecurangan, yang kita anggap yang akan masuk ini adalah orang-orang yang masuk bukan masuk dengan niat baik, tentu saja kita tidak akan heran kalau kita mendapati kabar masih adanya misalnya peredaran bahan-bahan atau barang-barang yang dianggap haram itu masih ada di lapas-lapas. Kenapa? Orang yang masuk atau yang akan melakukan pengawasan dan
pada tahanan itu masuk karena bukan karena kapasitasnya, tetapi Oke. gitu maksud saya, Dinda. Kenapa kita kemarin mencoba untuk mengawal itu? Tapi ini yang anunya jadi ceritanya nih Kak. Nah dongkrak naik nilainya. Iya, jadi itu adanya pengapan atau pendongkrak atau markup nilai. Markup nilai. Iya. Jadi pada saat di lapangan siapa saja yang mengawas ini? Instansi apa saja? Gini, yang mengawas itu adalah yang ada di lapangan pada saat itu adalah yakni panitia itu sendiri, panitia dari Kemenkumham. Iya, Kemenkumham. Terus ada dari Ombudsman dan ada dari Korem, TNI, taruh gaul. Nah, setiap adanya penerimaan itu kan ada juknis, petunjuk teknis pengadaan atau petunjuk teknis kesamaptaan penerimaan CPNS di lingkup Kemenkumham se-Indonesia. Nah, di dalam petunjuk teknis itu yang dimaksud di sana sebagai panitia adalah yakni TNI atau Polri. Betul. Tetapi yang ada di lapangan pada saat itu panitia itu adalah dari Kemenkumham. Ada dari TNI, tetapi TNI pada saat itu hanya bertugas memberikan arahan. Ada beberapa juga yang melakukan penghitungan, tetapi lebih banyak yang melakukan penghitungan dan penilaian pada proses lari misalnya, atau pada push up, pull up, dan chinning up, dan shuttle run itu adalah panitia dari Kemenkumham. Nah, tapi bagaimana respon dari setelah kejadian ini? Kan kemarin kulihat demo. Toh? Iya, sebelum itu, jadi kita dapat memberikan sinyalir bahwa tidak dilaksanakannya petunjuk teknis ini adalah merupakan semacam pintu masuknya. Ini Kemenkumham atau orang-orang di Kemenkumham yang ingin bermain. Kenapa petunjuk teknis yang seharusnya dijadikan patokan atau acuan dalam terselenggaranya yang namanya seleksi kesamaptaan itu tidak dijadikan sebagai dasar atau menjadi acuan supaya ini tidak terjadi. Jadi kami bergerak kemarin, sangat besar keyakinan kami bahwa disitulah pintu masuknya. Bahkan Ombudsman dipanggil pada hari itu tanpa diberikan petunjuk teknis. Baru kemudian diberikan petunjuk teknis setelah 16 hari. 16 hari itu adalah jarak antara kesamaptaan dengan wawancara. Pada saat wawancara lah baru kemudian diberikan petunjuk teknis oleh Ombudsman, petunjuk teknis ke Ombudsman oleh Kemenkumham. Gitu. Jadi ada memang semacam unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak Kakanwil atau pihak dari Kanwil Kemenkumham wilayah Sulawesi Barat itu. Terus begini, kan kita kemarin kawal, toh? Iya. Kan ada juga isu yang saya dengar karena kan kita saya sambil minum ya. Jadi ini video santai saja Kak. Kalau mau merokok gitu, merokok. Ada rokok enggak? Ya. Jadi kan kemarin ikut juga mendaftar. Ada info yang saya dengar bahwa rasa sakit hati itu karena tidak lolos. Jadi gini. Mungkin bisa diklarifikasi jadi gini kan. Ada orang beranggapan bahwa gerakan yang kita inisiasi kemarin adalah merupakan imbas daripada tidak lolosnya kader himpunan mahasiswa Islam. Tetapi sudah saya jelaskan sedari awal tadi, bahkan masyarakat pun yang hadir di sekretariat himpunan mahasiswa Islam melaporkan bahwa ada sesuatu hal yang tidak adil terjadi pada dirinya yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini institusinya ataupun orang-orangnya yang digaji oleh negara. Kita akan bergerak, apalagi kalau kita sendiri yang mengalaminya, dan apalagi kalau itu dilakukan oleh yang seharusnya, saya tekankan, yang seharusnya menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Betul. Apalagi kita berada di lingkup di bawah naungan yang namanya Bumi Malabi. Dan hal-hal itu sangat jauh dari kata-kata kemalakbiannya Sulawesi Barat. Kita tidak menginginkan orang-orang yang dari luar ini membodoki warga masyarakat atau generasi muda warga masyarakat
yang Sulawesi Barat gitu. ini pertanyaan ekstrim Kak. Pas kemarin ini kasus keluar di publik, Ya. ada tidak intervensi untuk tidak demo? Jadi ini mungkin Adinda sudah tahu sendiri atau sudah merupakan sebuah rahasia umum atau bukan lagi rahasia bahwa itu dalam setiap gerakan akan selalu seperti itu, apalagi kalau melibatkan orang-orang besar. Banyak yang seperti itu, bahkan dari internal sendiri, dari kalangan hijau hitam, naungan hijau hitam kita, maupun dari eksternal itu tetap terjadi. Tetapi karena kita berkeyakinan bahwa apa yang kita perjuangkan ini adalah sesuatu yang benar, maka kita tetap tegak lurus maju ke depan, dan kita berharap bahwa ini dapat selesai dengan baik. Meskipun sudah sampai hari ini hanya sudah turun tim investigasi dari Kemenkumham Pusat RI, tetapi sampai hari ini kita belum mengetahui sejauh mana langkah yang telah dilakukan atau hukuman secara internal yang diberikan kepada Kanwil wilayah Sulawesi Barat. Karena tadi sudah jelas bahwa ada juknis yang tidak dijalankan. Semestinya melakukan atau yang semuanya menjadi panitia di situ adalah TNI atau Polri. Berarti bisa salah satu di antara TNI atau Polri. Tetapi pada kenyataannya di mana tugas-tugas kepanitiaan adalah menghitung, ya, memberikan penilaian, memberikan contoh-contoh gerakan yang baik, tapi di lapangan dilakukan oleh sebagian dilakukan dan lebih banyak dilakukan oleh internal Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat. Dan itu lagi-lagi saya bilang bahwa ini adalah pintu masuk daripada tanda kutip tadi dugaan kecurangan itu. Itu yang kemarin ada info yang saya dapat bahwa apa yang terjadi di stadion kemarin yang sempat didapat itu. Jadi kan kita kemarin sudah melaporkan dugaan kecurangan ke Polda Sulawesi Barat. Bagaimana responnya? Karena dia yang memiliki tugas penyelidikan dan penyidikan. Kita berharap bahwa dengan melibatkan aparat hukum ini bisa dibongkar dugaan kecurangan ini. Besar harapan kita seperti itu kemarin. Tetapi ternyata harapan kita itu bukan menciut, tidak menemui titik klimaks. Karena kita berharap bahwa ini bisa dibongkar oleh aparat kepolisian. Ternyata tidak sesuai ekspektasi atau harapan kita. Tapi sejauh mana proses pengawalannya, Kak? Jadi dari Polri, jadi gini, sudah kita melakukan beberapa kemarin. Kejati belum, karena kemarin kita sudah melapor di ini, tetapi kita akan rencana ke Kejati dengan laporan yang berbeda atau substansi yang berbeda dengan kita yang di Polda Sulawesi Barat kemarin. Jadi sejauh ini belum ada perkembangan di mana di Polda kita melapor tapi tidak diberikan STTP, yakni surat tanda terima pelaporan. Saya tidak tahu. Kita sudah demo juga beberapa kali di Polda, bahkan 2 kali, 3 kali berkenaan dengan kasus ini, tetapi tidak ada perkembangan. Jadi kita juga tidak diberikan SP2HP, yakni sejauh mana sudah ini perkembangan laporan kita itu tidak diberikan, padahal berdasarkan Perkapolri itu dalam menangani kasus itu harus diberikan, tetapi ternyata tidak. Lagi-lagi saya sudah tekankan kepada teman-teman, apa yang menjadi tugas kita itu sudah kita lakukan, sudah kita lakukan. Jadi saya termasuk pembaca daripada filsafat teras, bahwa apa-apa yang di dalam kendali kita itulah yang bisa kita lakukan. Di luar dari kendali kita, misalnya bagaimana menghadirkan orang menjadi saksi, itu adalah tugas-tugas di luar dari kendali kita. Itu adalah tugas daripada aparat hukum, menghadirkan orang, melakukan penyidikan itu tugas mereka. Kita hanya bertugas untuk mendorong ini agar bisa selesai. Jadi kita harus menghindari atau mengerti di mana posisi berdiri kita. Jangan sampai kita seperti telur yang dihempaskan ke tembok dan pecah gitu. Jadi kita harus mengetahui posisi kita. Jadi itu Dinda. Jadi kita akan konsen mengawal kasus ini karena jelas
jelas sekali. Tadi yang belum dijawab Kak mengenai yang sesuatu yang didapat di stadion itu hari. Iya, saya sudah di stadion kita dapatkan adalah itu, kita kan ada hal-hal yang tidak masuk akal. Hasil daripada itu dilibatkannya orang-orang yang tidak kompeten dalam kepanitiaan. Jadi kasus apa dulu iya, di sana? gini latarnya adalah kan ini akibat di sana dilibatkannya orang-orang tidak kompeten itu. Hasilnya adalah pada hasil itu ya, selain karena dugaan dan kita menyaksikan sendiri, ada yang hasilnya itu tidak masuk di akal. Kita laporkan beberapa orang bahwa ini tidak masuk akal nilainya, dan kemudian ini di lapangan itu berbeda dengan hasil yang telah keluar, sehingga dengan dasar itu kita melaporkan itu dan jadikan dasar juga untuk memanggil kepolisian, memanggil orang-orang yang kita sebutkan, yang kita laporkan. Nah, ternyata kepolisian itu diam-diam itu memanggil orang atau yang di itu tanpa melibatkan kita untuk mengetahui bahwa betul orang itu larinya itu 6 putaran atau 7 putaran seperti yang nilai keluar itu. Pada saat itu saya tidak diundang ke stadion untuk menyaksikan semacam tes, apakah tes ulang atau ini untuk pembuktian itu, tidak tahu apakah bagaimana menyebutnya di Polda itu atau di Krimsus. Tapi Krimsus. kenapa bisa ditahu kalau memang itu? Iya, pada saat itu saya sudah lama tidak ke stadion lari. Kayak ada semacam tanda kutip panggilan alam untuk saya lari ke ini. Saya dipanggil oleh seorang ada namanya Ahyar untuk bilang, "Kanda, ayo kita ke stadion lari-lari." Saya terpanggil ke sana. Ternyata di sana saya melihat ada orang Kanwil. Ya, ada orang di Krimsus, kemudian yang menangani kasus itu, kemudian ada peserta itu, kemudian ada dari ya semacam pengacara dari Kanwil. Saya ternyata setelah kami merapat ini untuk menyaksikan sama-sama, ternyata dibatalkan. Padahal sudah ada bidang-bidang tertentu di itu sudah dilaksanakan, tetapi pada saat kami hadir, lari yang saat itu sudah mau dilaksanakan ternyata dihentikan dengan alasan bahwa tidak ada dokter. Masa kami mempertanyakan, masa mau diadakan, masa tidak ada tidak konsultasi dengan dokter, apalagi ada dokter Bayangkara misalnya. Rumah sakit Bayangkara ada. Dan salah satu penyidik mengatakan bahwa, saya tanya bahwa kenapa tidak melakukan penyuratan yang tidak melakukan penyuratan yang sejak dari awal. Dia bilang kita lupa. Itu yang membuat saya bilang, aduh, kita sudah kehilangan kepercayaan. Kita berharap keluar dari mulut buaya kemarin atau mulut harimau, ternyata kita masuk di tanda kutip masuk di mulut buaya gitu. Jadi inilah yang membuat kita di Polda itu tidak melanjutkan itu, karena kami anggap bahwa kita akan seperti telur yang mengampaskan diri ke tembok sehingga kita pecah. Jadi kita akan biarkan saja itu, kita sudah membuat semacam mosi tidak percaya di sana. Oke, biarkan itu. Oke. Mungkin yang terakhir, pesan tak mungkin apa yang mau disampaikan? Jadi aksi yang kita lakukan di Himpunan Mahasiswa Islam ini akan tetap kita kawal. Adapun hal yang kita ingin capai adalah selain daripada yang kemarin itu bisa atau ada orang yang bertanggung jawab atas dugaan kecurangan itu, kemudian ke depan pada setiap penerimaan itu dugaan-dugaan seperti itu atau hal yang mengarah kepada kecurangan itu bisa lagi tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi, sehingga orang-orang yang memang lolos dalam penerimaan itu adalah orang-orang yang punya kapasitas, berkompetensi di bidang itu, bukan karena sogokan hal-hal tertentu. Saya tidak menyebut itu, tetapi hal-hal di luar daripada kompetensi dan kapasitas. Kita tidak ingin melihat negara ini itu dirusak oleh orang-orang seperti itu, apalagi ini ada di dalam naungan Sulbar yang Malabi. Kita tidak menginginkan persepsi daripada anak-anak muda kita selalu dijali bahwa kalau ingin lolos kita harus menyediakan uang-uang tertentu untuk membayar orang-orang di dalam sehingga kita bisa lolos, sehingga mereka tidak lagi
latihan misalnya kalau ingin lolos seperti ini, tapi tinggal menyediakan uang. Itu yang kita ingin hindari, supaya yang betul-betul lolos itu adalah orang yang bukan hanya sekedar berkompetensi tetapi memiliki integritas, karena ini berkenaan dengan hukum. Kalau orang-orang yang dianggap ini yang lolos, maka yakin dan percaya bahwa tadi yang saya maksudkan, peredaran barang-barang haram itu di dalam ini masih akan terjadi. Oke. Gitu, Dinda. Oke Kak, jadi cukup nih dulu untuk video atau konten kali ini, Di. Ya, cukup itu bacotan Ya, kayaknya terlalu serius lagi nih buat video. Karena memang temanya menarik. Jadi gitu, Dinda. Jadi Temanya menarik memang. Jadi teman-teman yang nonton video ini jadi ingin tahu informasi mengenai kasus dugaan kecurangan penerimaan CPNS kasus Kemenkumham di Sulawesi Barat, silakan nonton dan komen. Mungkin itu saja dulu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.